pengajian biasa semoga ibu-ibu sareng nini sabab nini mah terus deket karena ibadah karena ibadah. Masya Allah ini sadayana masih semangat enggak? Yang semangat enggak? Tadi sampai habis itu ngajinya cendage 45 menit. Waduh coba gitu lebih dari karunia itu kepanasan. Masya Allah. Insya Allah saya sampaikan tidak panjang lebar, intinya saja insya Allah yang saya sampaikan insya Allah singkat, padat, melekat, pulang bawa langsung kena berkat ilmu manfaat dan menang berkat. Alhamdulillah itu kebagian berkat. Habib didoakan spesial mudah-mudahan rezekinya lancar. Ini nyaman sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqal qailin tabarakan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن على الناس يوم القيامة أكثرهم علي صلاة الذي أنت مقصودي وتباك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram wal muhtaram, segenap para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru, para asatidah alladzi lam yudkar ismuhum, yang mana pada pagi yang berbahagia ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alim ulama kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan salah satu wasilah turunnya rahmat keberkahan kepada kita semuanya. Amin dong. Amin. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal. Terus saya sampaikan salam pertemanan saya kepada segenap aparatur pemerintah beserta jajarannya, kepada aku, RT semuanya sadayana. Mudah-mudahan para pemimpin kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan seluruh para hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, terkhusus kepada segenap para panitia, para pemuda, para pemudi, ibu-ibu, mama, sadayanakum yang ikut andil dalam acara ini, yang telah mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan hartanya sehingga terselenggaranya acara peringatan Maulid baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya sadayana dicatat amal ibadah saleh dan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Insyaallah Pak Bu, harta yang kalian sedekahkan di jalan Allah dan Rasulnya akan dibalas yang lebih berkah. Amin ya rabbal. Ujar Nabi, mana qasa min malin shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kalian sedekahkan di jalan Allah dan Rasulnya, terkecuali akan dibalas yang lebih tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang pagi yang mulia, tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan suasana hararidang, Masya Allah. Mudah-mudahan setiap keringat yang keluar di pagi hari ini
Mudah-mudahan menjadikan saksi dan menjadikan salah satu penghapus dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berangkatnya dari rumah ke tempat yang majlis yang mulia ini, melainkan pulangnya ke rumah mendapatkan keberkahan. Melainkan hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Sebagaimana Al-Habib Ali sampaikan, masyi kama majma'i maulidi yujallil qurub. Za waqtan tubataka ya asi idza batatu. Tidak ada satu perkumpulan yang sangat indah, tidak ada satu perkumpulan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang mana perkumpulan tersebut akan menghilangkan satu kesulitan, yang mana perkumpulan tersebut akan menghilangkan satu masalah, yang mana perkumpulan tersebut akan mendatangkan rizki bil barakah, yang mana perkumpulan tersebut akan hati menjadi tenang, yang mana perkumpulan tersebut dibacakan sholawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan berkahnya hadir majelis maulid. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya dosa Allah ampuni dosanya, yang belum punya pekerjaan mudah-mudahan dapat pekerjaan mudah, halal dan barokah, yang sedang usaha di kampungnya, di kotanya, mudah-mudahan usahanya, rizkinya diberkahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang saleh au salehah. Mudah-mudahan putra-putri kita yang sedang belajar sekolah, mudah-mudahan ilmunya dapat yang manfaat, yang barakah, yang maslahat. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan berkahnya kita berangkat hadir majlis maulid menjadikan wasilah penyebab kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Sebagaimana kama qala Imam Sibri As-Saqati, beliau sampaikan, man qasada mawadi'an yuqra'u fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada radah min riyadil jannah. Siapa orangnya sahajal mina dina hatena punya keinginan, gaduh kahoyong, punya angan-angan untuk hadir kemana hadir kemana tempat tersebut dibacakan salawat Nabi, maka sama halnya mereka menuju ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Li'annahu ma qusida dzalikal mawadi' illa mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain dan tidak bukan kita berangkatnya dari rumah ke tempat yang mulia ini, tentunya walaupun capek, walaupun sibuk, sanajan haredang, terkecuali punya rasa mahabbah. Rasa apa? Mahabbah, cinta kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan berkahnya orang sadaya yang ngariung berjamaah mau sholawat, mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau orang mau hadir di majelis maulid, jalmi yang ikut andil dina acara iya, insyaallah itu bakal dilebetkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sakumaha dawuhkeun ku Imam Syafi'i, man jama'a maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa hayya lahum ta'aman wa ahalla makanan wa amala ihsanan wa sara sababa likirati maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'athallahu yawmal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Amin ya rabbal. Ujar Imam Syafi'i, siapa orangnya sahajal mina anu kersa ngumpulkeun tatanggina, ngumpulkeun barayana, masyarakatna, kemudian ia menyediakan tempat. Menyediakan apa? Tempat. Ini kan disediakan tempat. Ini di blok apa namanya nih? Blok kuburan. Hah? Emang dekat kuburan blok kuburan. Cisumur, blok Cisumur ya, menyediakan tempat. Kemudian ia menyediakan makanan. Ya, saya mau nanya nih, ada makanan enggak di sini sekarang? Wah, banyak ya. Aya danasa, aya cau, aya non, aya buah segala macam, aya meureun aya sangu, jeroana sangu koneng meureunnya. Menyediakan makanan. Wa amal ihsanan, kemudian ia beramal soleh. Ada silaturahminya betul, ada baca Al-Qur'annya betul ya. Bahkan Bapak Ibu, orang yang kelak nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak di akhirat tiada naungan terkecuali dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertemu karena Allah dan Rasulnya dan berpisah karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dina enjing iur sadayana urang silaturahmina nyaeta bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, sehingga kita kelak di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian yau amal ihsanan, beramal soleh, ada silaturahminya, baca Al-Qur'annya, ada zikirnya, baca sholawatnya, sehingga
dengan adanya disediakan tempat, dengan adanya disediakan makanan, berkat dan sebagainya, kemudian ia beramal soleh sehingga dibacakan sholawat Nabi, maka yang ikut andil di dalamnya, panitianya, tim amparannya, tim tim yang bagenjingnya, yang baca sholawat, insya Allah sadayana nu hadir di dia, nu maosna, nu mirengkeunana, insya Allah wa yakunu fi jannati na'im, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Sakomo di panitia, wah di panitia mah ngayakeunana yo asup ka sawarana ge panggeulana, masya Allah. Nu di dieu nungturkeun ka panitianya, masya Allah. Tapi abdi mah tos aya di surga. Amin atuh. Ini selain insya Allah isa warga sadayana, amin ya rabbal. Sabab dari kayak gitu jalmi anu hadir di majelis maulid insya Allah bakal dilebetkeun surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bahkan Bapak Ibu, orang yang hadir di majelis maulid, yang sering lisannya sering baca sholawat, maka itu tanda-tanda orang ketika meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kama qala Sayyidina Ali kama jaman azama li maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya sahaja mina anu kersa ngagungkeun ngamuliakeun bulan kelahiran Rasulullah kuseur mau salawat, maka la yakhrujuna dunya, tidaklah keluar dari dunia ini tepati-pati maut, terkecuali mautna dalam keadaan iman sareng Islam, alias nyaeta husnul khatimah. Hoyong maut husnul khatimah, hoyong maut husnul khatimah, hoyong. Lamun urang hoyong maut husnul khatimah, biasakan beramal soleh. Naon cenah ge? Biasakan beramal soleh. Naon margina yamutul mar'u ala ma asya'alih. Mautna hiji jalmi sakumaha kabiasaan hirupna, biasana mau sholawat mual tebih nalika maut bari mau sholawat, biasana mau Al-Quran mual tebih nalika maut bari mau Al-Quran. Sabab urang sadayana bakal maut leres. Kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas itu akan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal kalian udah datang, maka tidak bisa didahulukan, maka tidak bisa diakhirkan. Maka dari itu sebelum kita meninggal, kita siapkan amal kita dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak sholat berjamaah, dengan memperbanyak kumpul dengan orang-orang soleh, sehingga ketika meninggal kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sebab orang sadana bakal maut kan aya syair nanti kumaha, orang kaya bantuan atuh, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tukang judi mati. Kita tukang judi bapak pulang, tukang judi, tukang maling, tukang santet, kiai. Oh, kiai mah, oh kiai pae, kiai maut. Orang sadayana bakal maut. Maka siapkan dari sekarang. Ayo kita banyak ibadah. Apalagi sekarang nih acara di kuburan, masya Allah. Ini bagus biar kita semua zikrul maut ya. Terkadang banyak orang yang sudah lupa sama zikrul maut. Karena yang namanya mati itu sebagaimana tadi tidak bisa didahulukan, tidak diakhirkan. Bisa jadi tidak memandang tua, miskin, sehat, sembuh. Mudah-mudahan ketika kita meninggal husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus mengadakan daripada maulid? Kenapa sih kita harus membaca sholawat? Jasa besar Rasul ini sangat besar hadirin. Ya, kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah. Quran bisa nyampe ke kita, itu jasa besarnya Rasulullah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu momentum, ini adalah salah satu bukti kecintaan orang sadayana ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman hiji jalmi lamun cintana ka Kanjeng Nabi lebih rendah daripada kanu jadi sepuhna, kanu jadi putrana sareng manusia anu sanesna. Maka dari itu mudah-mudahan ku urang sami-sami ayeuna mau salawat hiji modal wasilah urang sadayana engke di akhirat kenging sapatna teh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jangankan orang yang kita beriman sama Nabi, orang yang cinta sama Nabi, sekalipun jalmi anu teu iman ka Kanjeng Nabi, bahkan bukan hanya tidak beriman, bahkan memusuhi, bahkan mencaci, menghina daripada Nabi. Kita tahu ya, orang ngartos sadayana paham, kita pernah dengar jahatnya, saking jahatnya Abu Lahab, pamannya Nabi. Para ulama mengatakan setiap hari Senin azabnya Abu Lahab itu diringankan oleh Allah.
karena pernah merasa gembira atas lahiran Kanjeng Nabi di hari Senin. Sampai dicap oleh Allah, tabat yada abi lahabi wa tab. Cilaka wahai Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini punya apa? Pernah merasa gembira, pernah ngaros bingah atas kelahiran keponakannya itu di hari Senin. Rasulullah, setiap dinten Senin azabna Abu Lahab diringankan ku Allah, ku berkah ngaros bingah atas kelahiran Kanjeng Nabi. Komo diurang. Apalagi kita semua yang senantiasa cinta sama Nabi, yang rindu sama Nabi, mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terakhir yang saya sampaikan, dengan kita mengadakan seperti ini bukti cinta kita. Tapi hadirin, yang namanya cinta harus ada pengorbanan, betul? Ya, yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasulullah, maka ikutin Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhlakul karimahnya, karena Nabi itu uswah, contoh kepada kita. Bagaimana cara bicaranya Nabi. Nabi itu Masya Allah, wal lisanun fasih, lisannya fasih, dalam berarti tidak pernah caci orang, tidak pernah hina orang, tidak pernah menjelekkan orang. Ini mah terkadang sama tetangga gara-gara beda pilihan tuh akurnya. Begitu ayah di dia. Ayah ente. Ya insya Allah di dia mah balager sadaya amin ya rabbal. Gak boleh seperti itu ya. Andai kata ini lagi pemilihan, ya wajar yang beda pilih, tapi jangan sampai kita saling berjauhan, saling mencaci, ya saling hina gara-gara sepele. Kalau orang saling menghina, saling mencaci, tidak ada manfaatnya. Karena kata Nabi, kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, man kana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka berbicaralah yang baik. Nyarios anu sae, lamun tetiasa nyarios anu sae mendingan cing alias jam ikutin akhlaknya Nabi. Ya, Nabi ngajarin cara berkeluarganya Kanjeng Nabi, Masya Allah. Nabi itu sangat mesra rumah tangganya. Ya, kalau Nabi kalau manggil sama istrinya ya Humairo, Masya Allah. Ibu sok disauran ya Humairo, ente ke bapak na usah. Sok tante, ada disauran naon? Ya Humairo, Masya Allah. Sekali-kali panggil istri kita ya Humairo. Ya, sekali-kali bahagiakan istri kita. Ya, karena kenapa? Ketika kita membahagiakan istri kita, Allah pun akan membahagiakannya. Amin ya rabbal. Karena doa istri itu lebih tajam dari suami, Pak. Doa istri itu lebih tajam dari suami. Maka semakin banyak istri, semakin banyak doa. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu juga Bu, kalau ibu ngaku cinta sama istrinya Nabi, sama Siti Khadijah, sama Rasul, ikutin cara keluarganya Nabi. Istrinya Nabi itu belum pernah ngelawan sama suami, belum pernah nyolot, belum pernah makruh sama suami. Ini mah terkadang aku cinta sama Nabi, kerjaannya sama suami suka ngelawan, manyun, apalagi suaminya gak punya uang. Ya, hari tergaduh artos memanyun, bekas, bekus. Ayo gitu Pak, ayo jadi ayah. Cari gak balik mana? Ya. Tak tahu aku mau dikerasakan Bu Habib. Nggak boleh seperti itu. Pokoknya ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap sayang. Giliran bapaknya lagi duit, banyak duit, bapak ibak cai handek. Masya Allah. Bapak ngopi terek nyusu. Masya Allah. Sampai ditawarin semua. Tapi giliran lagi bokeh, Masya Allah, diomelin terus, dicarekan wae. Kalau ada istri suka ngelawan sama suaminya, makruh sama suaminya, suka cemberut sama suaminya, manyun sameter ka carogena tanpa alasan, tong dilamikeun nu kitu kudu dicak. Cekel, cekek mapaehnya, cekel bawa ke pengajian supaya menjadi istri soleha. Kita kan judulnya ngaku cinta sama Nabi, betul. Dari cara bicaranya Nabi ikutin, dari cara keluarganya Nabi ikutin. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Hidupkan sunnah Nabi ya. Dengan apa? Kalau kita makan tangan kanan, kalau kita minum sambil duduk, kalau kita mau Jumatan pakai yang baik, yang bagus, yang putih. Ini kadang mau Jumatan pakai kaos apa pemilihan. Allahu Akbar, coblos nomor hiji. Waduh, ini kalau sholat keder milihan bupati nanu mana ya? Kurang liarnya. Bahkan kalau orang soleh, jangankan pakai baju apa pemilihan, sekalipun merek sarung juga suka diumpetin. Ya, karena itu juga sama bisa mengganggu kehusuan sholat. Terkadang Allahu Akbar, atlas. Mending atlas sama gajah numbra. Masya Allah.
Najero hatena BHS aing BHS sajuta coy masa. Tah disinilah pentingnya kita menghidupkan sunnah Nabi, siwaknya, pakaiannya, ya. Karena kenapa? Jangan sampai kita menganggap enteng satu amalan sunnah. Karena kenapa? Man tahawwana bi sunnah faharamun alaihi wajib. Siapa orangnya yang menganggap enteng, menganggap hina, menganggap sepele satu amalan sunnah, ditakutkan oleh Allah, bilih dihesekeun ku Allah bikin ngalakonan karena perkara wajib. Lamun jalmi tos ninggalkeun perkara wajib urusan dosa. Maka hidupkan sunnah Nabi, di antaranya tadi yang telah disebutkan, dan banyaklah sunnah Nabi. Mau apa, mau sholat pakai wangian, ya, mau Jumat mandi, ya, dan sebagainya banyak. Begitu juga kalau kita ngaku cinta Nabi, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya sholat berjamaah, sholat jangan sampai ditinggalin. Ini mah terkadang aku cinta sama Nabi, sholat nggak ditinggalin, wae. Kumaha eta akuna cinta, sebab yang namanya cinta itu harus taat. Patabiuni kata Nabi, ikutin. Insya Allah Pak Bu, kalau kita bisa mengikutin akhlaknya Nabi, perintahnya Nabi, sholatnya Nabi,